Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, para jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram, para kru RRI yang ada di studio, termasuk para merbot, para takmir yang menyiarkan kajian subuh ini melalui musalla-musalla, kemudian masjid-masjid. Singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini kita semua masih merasakan berbagai macam nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan saat ini, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada orang satupun yang lepas dari pertanggungjawaban. Maka kalau kita ibaratkan seperti kehidupan di dunia, bila mana menjelang akhir tahun seperti ini, biasanya pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu akan menghadirkan laporan pertanggungjawaban. Sehingga dari situlah nanti para pemilik otoritas, penguasa atau pemegang saham dan lain sebagainya akan memberikan penilaian apakah laporan itu benar adanya, apakah laporan ini diterima atau tidak. Itu sangat tergantung kepada apa yang sudah dilakukan oleh seseorang, kemudian bagaimana pertanggungjawabannya. Sehingga bila mana dia baik, pertanggungjawaban itu akan menjadi sesuatu yang diterima. Sebaliknya bila mana pertanggungjawabannya tidak benar, maka itu akan ditolak. Hal yang sama dengan kehidupan kita di akhirat. Bila mana pertanggungjawaban kita di dunia ini benar-benar menghadirkan sesuatu yang baik sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini selamat di dalam pertanggungjawabannya. Tetapi bila mana pertanggungjawaban kita terhadap kenikmatan yang kita raih saat ini tidak baik, tidak benar, atau tidak pas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sang pemberi nikmat, maka tentu sanksi yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah pentingnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pastikan segala bentuk kenikmatan ini kita gunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Itulah kira-kira makna daripada syukur, yaitu selalu melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pemberi nikmat. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini adalah orang-orang yang laporannya selalu baik, laporannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bila mana Allah sudah meridai kita, maka tentu apa yang dijanjikan berupa surga itu adalah tempat kita di hari kiamat kelak.
Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat Az-Zumar, ya. Tepatnya ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Untuk lebih memahami ayat ini, saya akan mengulangi bacaannya dari ayat yang ke-7 karena masih ada kaitannya dengan ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bidhatis sudur wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga ayat ini ada hubungannya, tetapi secara singkat ayat yang ke-7 itu berbicara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang pandai bersyukur, dan di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan diri atau orang-orang yang ingkar kepadanya. Maka di sini di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang tipologi manusia. Ada berbagai macam model manusia. Ada yang pandai bersyukur bila mana diberikan kenikmatan, ada di antara mereka yang kufur. Kemudian ada di antara golongan manusia, bila mana dia mendapatkan kesulitan baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi begitu dia mendapatkan kemudahan, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu di sini jawaban berikutnya adalah tidaklah sama
orang-orang yang benar-benar patuh dan taat kepada Allah dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna firman Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Tentunya tidaklah sama. Inilah gambaran daripada ayat yang akan kita kaji. Karena itu kita akan masuk kepada ayat yang akan menjadi materi kita. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Dan bila mana manusia mendapatkan yang namanya kesulitan, apakah itu bentuknya bencana, bentuknya musibah, bentuknya sesuatu yang dia tidak kehendaki terjadi dalam hidup ini. Ingat, sering kita sampaikan ayat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami pasti menguji engkau wahai manusia. Jadi semua makhluk Allah, semua manusia itu pasti mendapatkan ujian. Makanya ada ungkapan Bapak Ibu, ad-dunya daru betilain wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diuji. Pak Andi diuji, Pak Haji Saleh diuji, Pak Haji Ilham diuji, Pak Haji Mukti, semua kita. Nggak ada yang lepas daripada ujian. Kenapa demikian? Karena memang dunia ini tempat kita diuji. Tetapi sebaliknya, bila mana kita sudah meninggalkan dunia ini, begitu masuk alam barzakh, kita masih diuji apa tidak? Nggak ada lagi ujian. Tetapi di situ yang disebut dengan darul jaza, tempat pembalasan, tempat kita memperoleh hasil. Maka di dunia, suka tidak suka, mau tidak mau, wajib diuji. Kenapa? Karena kita masih hidup. Maka kalau Bapak Ibu, kalau kita tidak mau diuji, apa pilihannya? Apa pilihannya? Mati. Silakan, saya ikhlas. Haji Saleh mau duluan? Silakan. Karena nggak mau diuji misalnya. Maka Bapak Ibu, wajib hukumnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk ujian? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti menguji manusia, kata Allah, dengan apa? Sesuatu yang dia tidak kehendaki dan sesuatu yang dia inginkan dalam kehidupan ini. Apa contoh sesuatu yang kita tidak kehendaki? Bencana alam. Nggak ada orang minta kepada Allah supaya turun bencana dalam kehidupannya. Sakit. Ada di antara kita yang minta sakit? Nggak ada. Hilangnya harta benda? Tidak ada. Hilangnya orang terkasih dalam hidup ini? Tidak ada. Semua yang kita tidak suka itu namanya ujian. Bisnis kita gagal. Sudah banyak es krim yang kita mau bawa, tahu-tahu hujan misalnya. Nggak jadi kita jualan. Kira-kira. Hati-hati, jangan ngeremon di situ. Jangan protes di situ. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat Bapak Ibu, ujian itu tidak hanya sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi. Ternyata ujian itu meliputi semua yang kita inginkan dalam hidup ini. Kira-kira ada di antara kita yang tidak mau kaya? Mau miskin apa kaya? Cuma satu yang mau kaya di sini. Ternyata mau miskin semua. Kaya. Jadi kalau kita kaya itu simpel jawabannya. Ngapain? Bisa bantu orang. Udah cukup. Bisa sedekah, nggak repot-repot menggalang dana. Nih, lihat Sumatera, sudah saya sendiri, kan enak. Itu kalau orang kaya. Tapi kalau orang miskin, elor doang sobun, ngempet elor, leleh doang selapuan. Kan begitu.
Tapi kalau sugih, aman semua. Jadi Sumatera itu memerlukan orang yang kaya, yang punya hati kan, kaya yang tahu diri, kira-kira begitu. Kaya itu ujian, sehat itu ujian, kekuasaan itu ujian, harta benda itu ujian. Semua yang kita inginkan terjadi dalam hidup ini itu juga ujian. Maka jangan memahami sakit saja ujian, musibah saja ujian, hilangnya harta saja ujian. Tidak. Ini kira-kira yang, coba angkat tangan, yang kira-kira yang duriannya sudah mau panen siapa ini? Pasti nggak ada ini. Pak Jandi belum? Panen durian itu juga ujian, kekayaan larinya, ya kan? Jadi kalau kita punya durian misalnya, Pak Haji Saleh ya, ini contoh ini, kita mimpi saja dulu. Kalau kita punya 100 pohon, cukup nggak kira-kira? Semuanya berbuah. Semuanya berbuah. Satu pohon itu 30 yang besar-besar, cukup nggak? Cukup lah ya, 100 Pak Jilham. Ya. Kalau kita bersedekah 2 pohon, cukup nggak itu? Dah 2 pohon ini untuk yang miskin-miskin, ambil saja. Wah keren kan? Biar saya 98 pohon saya jual, tapi 2 pohon untuk anda semua ahlul masjid ini kita ambil. Senang nggak kita? Ada nggak yang seperti itu? Padahal cuma 2 pohon dari 100. Itu pun sulit manusia. Ini artinya kita tidak tahan ujian dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ayat ini apa? Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Manusia bila mana dia mendapatkan ujian, musibah yang berat, bencana yang dahsyat, maka yang terjadi kemudian apa? Semuanya lari menuju Tuhan. Semuanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini katuan saya dari KLU nih. Waktu gempa misalnya gimana? Misalnya gempa, Bapak Ibu, gempa terjadi Bang Andi. Wih, ini dahsyatnya luar biasa. Sampai tembok kita. Yang kita ingat siapa? Yang kita sebut siapa? Istriku. Kira-kira begitu. Anakku, emasku. Kira-kira itu yang keluar? Atau sebaliknya siapa? Allah. Spontan, nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu dikira-kira, nggak perlu untuk didesain. Allah. Semua orang akan keluar kata-kata Allah di situ. Bukan istriku, bukan anakku, bukan hartaku. Benar apa tidak? Itulah manusia, Bapak Ibu. Makanya disebutkan, ini semuanya konteksnya KLU semua. Karena tumben dia datang KLU hari ini, karena memang ada acara. Kita sebutkan ayatnya untuk orang KLU. Coba buka surat Al-Isra ayat 67. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Ini ayat khusus untuk orang KLU. Baru dengar kan? Iya, karena memang baru saya baca di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza massakumud dhurru fil bahri. Bila mana engkau wahai manusia sedang berlabuh, Anda sedang menyeberang. Yang nyeberang itu kan orang Gili kan? Orang KLU maksud saya. Ya bukan orang ini, orang Mataram sini, kecuali dia ada acara. Tapi yang sering nyebrang itu kan orang yang memang berada di pulau. Apa kata Allah SWT? Wa idza massakumud dhurru fil bahr. Bila mana kamu menyeberang di tengah lautan yang begitu dahsyat gelombangnya, Bu. Ibu-ibu ini sudah pernah ada yang nyebrang nggak? Ada yang ke Gili Tangkong, Gili Terawangan, Gili Air, Gili Meno misalnya, atau Gili yang mana. Begitu kita nyebrang di tengah laut, Bapak Ibu,
terjadi gelombang yang dahsyat, angin yang kencang, kapal yang kita pakai oleng, kemudian air masuk. Kira-kira yang disebut siapa di situ? Hah? Spontan akan keluar, ya Allah, Allah, Allah. Saya pernah punya pengalaman. Saya masih ingat ada tamu dari Malang. Tamu ini menghendaki harus tiang yang menemani di samping keluarga. Udah harus beliau ikut. Ini saya masih baru nikah, belum punya anak waktu itu. Akhirnya berangkat. Bapak Ibu, itu bulan Maret. Itu kan bulan Maret, itu akhir-akhir hujannya deras sekali. Saya ke Terawangan, Bapak Ibu. Itu di tengah laut. Itu benar-benar apa yang saya ceritakan tadi itu yang saya rasakan. Hempasan gelombang yang dahsyat, hujannya deras, itu sudah goyang semua begini. Air masuk. Disitulah saya tahu istri saya itu sudah pingsan duluan. Bisa dibayangkan, karena dia tidak pernah nyebrang seperti itu, kemudian melihat kondisi, dia pingsan. Untungnya saya ini kan orang KLU juga, kita ini betul daya. Jadi kalau saya ini besarnya di KLU dulu, ya, jadi batur daya. Jadi kalau saya batur daya itu berarti memang asli. Ita kute bak teben. Jadi kalau ke Mataram itu teben, ya. Ya, Bapak Ibu, saya punya banyak teman sahabat di Gili itu. Ya namanya Gili itu kita yang nggak bisa prediksi semuanya pakai kerudung atau semuanya berbaju yang bagus-bagus. Namanya di pantai ya menyesuaikanlah orang-orang itu. Walaupun itu dulu teman. Bapak Ibu, istri saya ini gimana cara membanguninnya ini? Karena sudah pingsan. Tahu-tahu di pinggir sana ada cewek. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah cewek ini hanya mohon maaf, hanya pakai pakaian ini saja. Istri saya yang pingsan langsung bangun. Hebat sekali obat itu. Oh hebat, saya bilang, ini real ini saya cerita. Jadi dia bangun karena melihat kopi. Jadi dia pingsan tapi bisa bangun gitu. Siapa ini? Akhirnya dia berteman, bersahabat. Itulah yang temannya ke sana kemari kan. Nah ini artinya saya pernah merasakan itu. Jadi manusia bila mana sedang merasakan ujian berat, itu tidak mungkin dia mengingat hartanya, tidak mungkin mengingat istrinya, tidak mungkin mengingat temannya. Maka yang nampak pada saat itu adalah Allah, Allah, Allah. Ya Bu ya. Sedikit-dikit kita harus menyebut Allah, hanya Allah saja pada waktu itu. Tapi apa kata Allah SWT berikutnya? Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Tetapi manusia itu bila mana dia sudah selamat sampai ke tujuannya, apa yang terjadi kemudian? Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi hanya mengingat Allah, sekarang kalau sudah beres urusannya dia lupa kepada Allah. Benar atau tidak? Itulah yang terjadi. Maka ayat ini juga mengatakan yang sama. Kenapa manusia seperti itu tadi disebutkan dalam lanjutan ayat wa kanal insanu kafura. Karena kecenderungan manusia itu kufur nikmat. Manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jarang di antara kita yang menjadi pribadi yang bersyukur. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, orang yang pandai bersyukur itu tidak banyak. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan karunia nikmat kepada manusia itu banyak sekali. Nggak ada di antara kita yang tidak mendapatkan nikmat. Ini coba yang hadir ini saya tanya, angkat tangan yang belum merasa dapat nikmat. Nggak ada? Sebaliknya saya tanya, angkat tangan yang merasa dapat nikmat. Saya bingung kalau yang nggak dapat nikmat, nggak ada yang mendapat nikmat itu apa gitu kan? Ini Bapak, nggak ada, nggak perlu jauh-jauh. Kita sehat, kita hidup sampai saat ini itu adalah nikmat yang luar biasa. Orang yang kaya Bapak Ibu, yang punya triliunan,
kalau boleh ada nyawa dijual, dia tidak akan pernah mati. Kenapa? Setiap kali dia mau mati, dia beli nyawa atau dia cas nyawanya. Ternyata kan tidak bisa. Ada jual nyawa nggak di sini? Nggak ada. Maka Bapak Ibu yang masih punya nyawa sampai saat ini kita masih bertahan hidup, ini adalah anugerah. Yang orang kaya berapapun harganya mau dia beli. Nah, kita nggak punya uang untuk membeli pun, Allah bagi itu, Allah kasih kepada kita. Maka apa kata Allah SWT? Walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Ini Allah yang langsung menjelaskan, tetapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Di ayat yang lain disebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ternyata yang pandai bersyukur di antara manusia yang banyak itu Bapak Ibu berapa? Hanya sedikit saja. Qalil, itu sedikit. Artinya apa? Kecenderungan manusia itu lebih banyak yang kufur kepada Allah. Ya mungkin kita kadang-kadang tidak sadar kalau kita kufur. Iya kan? Contohnya kita dapat nikmat atau penghasilan sehari ini sekian, masih saja kita protes. Masih kita banding-bandingkan dengan orang lain. Lah, tija kamu lahir penting. Tija kamu dok hirup, aku aja segede. Atau kita tidak pandai bersyukur intinya. Nah ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat coba ayat ini. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Bila mana manusia itu merasakan bencana dalam kehidupannya atau sesuatu yang dia tidak inginkan, da'a rabbahu muniban ilaih. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan hamba, anugerahkan hamba dan lain sebagainya. Tetapi apa? Wa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Bila mana Allah anugerahkan apa yang dia inginkan, nikmat yang dia minta dikasih oleh Allah SWT. Doa yang dia panjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Apa yang terjadi kemudian? Nasya maka yad'u ilaih. Dia akan melupakan apa yang sudah dia minta dulu di hadapan Allah. Dia akan lupa. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih. Dan kita menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Justru kita lebih taat kepada selain Allah. Ini maksudnya. Jadi tidak mungkin yang dimaksud dengan menjadikan sekutu ini ini patung kita sembah, tidak. Ya, oh ini ada Tuhan yang kita sembah, tidak. Mungkin dalam perilaku tutur kata kita sudah seperti itu. Contoh kecilnya Bapak Ibu, kita menjadikan ada selain Allah sebagai Tuhan, sekutu Allah. Kita lebih takut kepada selain Allah. Itu saja sudah termasuk menjadikan sekutu bagi Allah. Ada pasangan, ada sesuatu yang sama dengan Allah. Maka yang terjadi kemudian apa kata Allah SWT dalam surat Al-Baqarah? Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Ada orang yang takut kepada sesama manusia tetapi dia tidak takut kepada Allah. Coba. Dia lebih takut kepada sesama manusia ketimbang takut kepada Allah. Kenapa ada orang berperilaku yang tidak baik? Mohon maaf Bapak Ibu, di masjid pun sandal orang hilang, atau di tempat parkiran motor hilang. Kira-kira kalau dia dilihat oleh pemiliknya, berani dia ambil nggak itu motor? Sandal itu kalau dilihat atau sepatu yang bagus itu kalau dilihat oleh penjaganya, dia berani ambil apa tidak? Nggak berani. Padahal mau dilihat atau tidak oleh penjaganya, Allah kira-kira maha melihat apa tidak? Allah yang justru melihat. Tetapi yang terjadi kemudian adalah kita lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Allah. Maka terjadilah berbagai macam tipu daya, permasalahan-permasalahan bangsa ini karena kita mohon maaf menjadikan sekutu bagi Allah. Ada sekutu Allah dalam kehidupan kita. Makanya syirik itu kan bukan hanya sekedar secara lapas saya menduakan Allah, tidak, tapi perilaku kita sudah menduakan Allah, seolah-olah kita tutup mata kepada Allah tetapi sesama manusia kita melek misalnya, kira-kira begitu. Ini
Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ayo nikmati sudah apa yang engkau lakukan saat ini. Cara-caramu yang seperti ini, nikmati silahkan. Tetapi ingat, itu nikmat yang sedikit sifatnya. Itu kecil itu. Dibanding dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan ketulusan kita kepada Allah, itu kecil. Artinya perubahan yang terjadi dalam diri manusia itu hina sekali, remeh sekali. Kok Anda ingat Allah itu hanya dikala Anda bermasalah saja, dikala Anda butuh saja. Di saat Anda lapang, Anda cenderung lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia ini, mohon maaf Bapak Ibu, disebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 17. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'an wa idza massahu al-khairu manu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Karena dia tidak pandai bersyukur, maka keluh kesah. Diberikan nikmat seperti ini masih aja yang kurang, ya kan? Membanding dirinya dengan orang lain, kok dia banyak sekali, kok saya sedikit sekali, kenapa saya begini, dan lain sebagainya. Itulah manusia. Jadi dia tidak pernah merasa ini alhamdulillah ya Allah, ini cukup ya Allah, bersyukur saya ya Allah. Tidak, tapi dia selalu mengatakan ini kurang. Makanya manusia itu Bapak Ibu, dalam hadis disebutkan, "Lau kana libni adama wadiyani min dhahabin labtaghaw thalithan." Manusia itu Bapak Ibu, kalau dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 ladang yang luas itu semuanya emas. 2 ladang semuanya emas. Jadi Pak Haji Saleh, kalau kita ke epicentrum itu nggak perlu bawa uang, kakoan sekali dah, mau segepol, langsung ke jekto, timbang. Kira-kira cukup berapa lu? Jadi di berdua kepe. Lagu kakon seketik. Tunin mau 2 gram, 3 gram, timbang tu oleh Cina. Mau pira jadi emas, nah ini 2,5 haji ni. Ini emas asli ni, lamun emas Jawa jadi Bapak Ibu, manusia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan fasilitas itu 2 ladang emas. Apakah dia akan merasa alhamdulillah cukup, langsung dia ibadah saja? Nah biasanya sebelum kita punya dia bilang insya Allah nanti ibadah aja. Kalau saya punya, saya mau ibadah saja. Begitu dikasih oleh Allah, dia kepingin yang ketiga lagi. Labtaghaw thalithan. Makanya manusia kalau di dunia ini sering apa yang kita sampaikan surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalau kita selama masih hidup ini disibukkan dengan urusan dunia, lalai kita kepada Allah. Kenapa? Karena ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sampai kapan manusia itu berhenti Bapak Ibu? Hatta zurtumul maqabir. Kalau dia sudah masuk ke liang lahat, selesai urusannya. Ya, selama dia masih begini, ya masih saja dia mencari. Nggak ada selesai-selesainya manusia ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran Bapak Ibu terhadap orang yang pandai bersyukur, orang yang benar-benar taat kepadanya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir, yang tidak mau beribadah kepada Allah, dengan mereka-mereka yang qanitun, orang yang ahli ibadah, ana al-laili sajidan, dia bangun tengah malam, dia sujud di situ kepada Allah SWT, seraya dia wa qa'iman yahzarul akhirah, dia dalam sujudnya, dalam munajatnya, dia takut kepada akhirat dan dia berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin sama. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya mau bertanya. Bapak Ibu kalau disuruh milih ini, ya, ini bukan pilkada. Kalau disuruh milih mau jadi orang kaya atau miskin?
Hah? Kaya ya. Ini pilihan aja ini. Hanya sampai di sini aja, tapi enggak selanjutnya itu ya urusan Allah sama bapak-bapak lah. Ya. Jadi kalau kita boleh memilih Bapak Ibu, pilih yang kaya. Tetapi apa? Yang kaya yang qanitun sajidun. Ini kaya tetapi dia taat beribadah, selalu bersujud di hadapan Allah di tengah malam yang gelap gulita. Makanya dalam hadis yang lain Bapak Ibu disebutkan ad-dunya li arba'ati nafar. Yang mendiami bumi ini ada 4 kategori manusia. Ini dalam hadis. 4 model manusia yang mendiami muka bumi ini. Mana yang 4? 1, abdin razaqahullahu ta'ala malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahadha bi afdalil manazil. Yang pertama kata Rasul Bapak Ibu, ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu dan harta sekaligus. Orangnya pandai, alim, kaya. Nah, kira-kira mau nggak seperti ini? Udah alim, ilmunya luas, kayanya luar biasa. Kira-kira siapa di sini? Nggak ada ini. Nggak ada di sini. Yang alim luar biasa, kayanya luar biasa. Terus orang ini bagaimana perilakunya? Yattaqi fihi rabbahu. Orangnya taat luar biasa kepada Allah. Dia bertakwa. Takwanya luar biasa kepada Allah. Kemudian apa? Yasilu fihi rahimahu. Karena dia punya ilmu kaya, Masya Allah, silaturahim dibangun, persahabatan dia lakukan, networking dia terus baik. Dia tidak pilih kasih dalam hidup ini. Mau kaya, mau orang biasa, mau orang yang miskin, dia bangun pertemanan, persahabatan. Kira-kira bagus nggak seperti itu? Sudah kaya, alim, bertakwa, tawadhu orangnya. Dia berteman dengan siapapun. Kemudian apa? Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tahu hak-hak Allah di dalam hartanya, sehingga zakatnya Masya Allah istiqamah, sedekahnya juga luar biasa. Apa kata Rasul SAW? Fahadha bi afdalil manazil. Inilah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kaya, alim, bertakwa, baik sama sesama, dan dia tidak pernah lupa kewajibannya di hadapan Allah berupa zakat, sedekah dan lain sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu, abdin razaqahullahu ta'ala ilman wa lam yarzuqhu malan wa yaqulu fi nafsihi law anna li mithla fulan la amiltu mithlahu fahuma fil fadli sawa. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang hanya diberikan ilmu, alim luar biasa, hebat penguasaan ilmunya, tetapi dia tidak punya harta. Nah ini banyak ini. Dia sebagai guru, dia sebagai ustadz, dia sebagai tuan guru, alim, dia ngajar sana sini, tapi dia tidak kaya. Tapi hebatnya orang ini luar biasa. Dia bilang apa? Ya Allah, kalau saya dianugerahkan seperti dia, kayanya seperti dia, alimnya seperti dia, saya juga akan sama melakukan yang baik seperti dia. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fahuma fil fadli sawa. Orang ini dua-duanya sama mulia di hadapan Allah SWT. Jadi yang kaya berilmu itu mulia, yang berilmu walaupun dia tidak kaya tetapi niatnya baik, maka dia mulia. Sebaliknya yang ketiga Bapak Ibu, abdin razaqahullahu ta'ala malan wa lam yarzuqhu ilman, fahuwa la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fi haqqa. Yang ketiga ini sayang Bapak Ibu, dikasih harta banyak luar biasa, kaya, tapi sayang dia tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Sehingga yang terjadi kemudian apa? La yattaqi fihi rabbahu. Dia tidak menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Punya harta dia hambur-hamburkan, punya harta dia maksiat kepada Allah, punya harta justru menjadikan dia jauh dari Allah.
la yasilu fihi rahimahu, menjadikan dirinya sombong, nggak mau sembarang bergaul, cari teman itu cari yang benar-benar, yang kaya, yang punya status sosial. Kalau orang miskin, dah ditinggalkan dulu, tar dulu, nggak mau dia berteman. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, bakhilnya luar biasa, zakat tidak mau, sedekah tidak mau. Maka apa kata Rasul SAW? Fahada bi akhbathil manazil, inilah orang yang paling hina. Sampai-sampai disebutkan kalau doa kita masuk ke kamar mandi itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kotoran. Itu kan kita berlindung dari kotoran-kotoran yang kita keluarkan. Jadi orang yang tadi itu sama akhbath katanya, ini lebih hina lagi dari kotoran. Maka orang ini sangat hina sekali posisinya, rendah sekali. Kenapa? Kaya tapi tidak punya ilmu, sehingga dia menjadi jauh dari Allah. Dia sombong dalam hidupnya, kemudian dia tidak mau berbagi dan lain sebagainya. Yang keempat, ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Siapa yang keempat? Tidak dikasih harta, tidak dikasih ilmu, tapi sombongnya luar biasa. Justru contohnya itu nomor 3. Saya juga kalau kaya seperti dia mungkin sama, bahkan mungkin lebih parah lagi. Dia untung masih main judi, kalau saya mungkin saya buat tempat judi. Kira-kira begitu. Jadi dia justru cita-citanya yang lebih dahsyat, lebih parah dari yang ketiga. Apa kata Rasulullah SAW? Fahuma fil wizri sawa, dua-duanya orang ini sama posisinya, sama berdosanya di hadapan Allah SWT. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah makna firman Allah berikutnya, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, tahu cara beribadah, tahu cara dia bersyukur, tahu cara menggunakan harta, punya ilmu pengetahuan, dengan mereka yang tidak punya ilmu? Nggak sama. Nggak sama Bapak Ibu. Nggak mungkin orang yang alim dengan orang yang tidak alim itu sama, nggak mungkin. Orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan nggak mungkin sama. Makanya Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 mengatakan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya yarfa'illah, Allah akan meninggikan derajat siapa? Orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang memiliki ilmu, itu derajatnya tinggi. Makanya saya ingat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita posisi orang alim dengan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajar kata beliau. Nggak ada istilah orang mau pandai tanpa belajar. Belajar. Karena tidak ada orang yang lahir ke dunia ini, kata Imam Syafi'i, langsung pintar. Ibu-ibu sudah berapa kali melahirkan? Pira kali menganak, anak sasake, anak sadua, anak setelu, anak anak 5. Begitu lahir anak ibu langsung kena kelengi naranina aku nih anak kena mana? Nggak bisa. Setiap anak nggak ada yang membawa ilmu pengetahuan kecuali tangisan. Semua kita menangis. Maka Rasul Imam Syafi'i katakan apa? Walisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Maka orang yang memiliki ilmu itu tidak mungkin sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka beliau lanjutkan ungkapannya, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Orang alim, orang yang punya ilmu dihormati, dihargai, disegani, walaupun mohon maaf secara fisik ya pas-pasan. Ndek gagah, ndek beli tinggal, lamun tiang yang ndek kocet, ceredeh. Ingat, lamun undang tiang kan bahasa undangan ustaz ceredeh bahasa. Ndek kocet, tiang kocet beranggam ke beli. Nggih. Soal mohon maaf, pernah yang di Merce, pernah yang cerita di sini. Coba lihat, mungkin di antara sekian banyak yang ceramah di sini,
mohon maaf sabelik suara niki kan tiang ngegas menu tiang dinara istilah derayan hurus langsung ngegas marah dengan tai gunung suara teh besar. Nah suatu ketika saya hadiri pernikahan di Merce. Begitu selesai tausiah, bapak-bapak datang. Ternyata bapak ini kurang penyerminan, kurang melihat karena sudah usia. Tapi beliau Masya Allah langsung pegang tiang. Oh anak bahasa lain. Itu saya kena anak kenceng. Wah nijaan nanti nijaan kan malu kan. Oh anak bahasa kenapa? Pelinggi marah saya pe suara sak lemak-lemak sak ngebor be suara. La ilaha illallah. Lemak-lemak waktu tutup suara pelinggih wah niki ni nenggih tiang wah niki enggih. Lagu karena dia kan orang tua kurang begitu dekat. Terus Nabi angkat lagu mukpara ni beli tinggal mun nangis. Gama bapak ni kok cemoh-cemoh sekedir telah langsung. Ia oleh kita ndek kalau boleh tinggal tiang lagu ndek kocet lalu ia ceredeh iya ceredeh ceredeh niki Pak Haji Andi itu semai-semaian pas-pasan ya tidak terlalu tinggi tidak terlalu pendek jadi itu namanya ya umat Nabi Muhammad lah seperti ini kira-kira ya. Iya. Jadi kata Imam Syafi'i apa? Al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Orang yang alim berilmu pengetahuan itu disegani, dihormati walaupun usianya masih belia, walaupun orangnya juga mohon maaf tidak besar-besar amat. Kenapa? Karena dilihat ilmunya. Makanya seringkali kita kadang-kadang kaget. Mana sih yang ditunggu itu kan begitu? Acara sudah siap dan lain sebagainya. Ini mana? Tahu-tahu yang datang itu yang biasa-biasa tadi. Ya, bukan yang tinggi-tinggi besar tadi. Nah sebaliknya kata Imam Syafi'i wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Orang yang tidak berilmu maka dia tidak akan dihargai, dihormati, disegani dalam kehidupan ini walaupun mungkin secara usia, secara fisik hebat, usianya tua itu tidak akan menjadi penilaian. Maka innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang memahami semua ini hanyalah orang-orang yang punya akal yang sehat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dari ayat ini mudah-mudahan kita tergolong orang yang pandai bersyukur, bukan yang mohon maaf bersyukurnya kalau kita dapat banyak. Ibu-ibu terutama ya di mentebing semamun kepeng loe jeloni itulah kangen semamun siduk emas bilang belum waktunya ngopi nih baru 10 menit ngopi nih kembe ya loe sejalur 10 kali ngopi lagu di mentebing sekedi ruang bay oles semuni darat lalu. Ini para pendengar. Jadi kita termasuk orang yang bersyukur dalam kondisi apapun, kita selalu ingat pada Allah SWT. Saya pikir demikian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa bermunajat pada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.